Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia guna meningkatkan kualitas manusia dan masa depan. Namun, saat ini masih banyak ditemukan sekolah yang tidak layak untuk digunakan dan bahkan cenderung mengancam keselamatan siswa dan siswinya, dan hal ini akan menghambat kualitas pendidikan tersebut. Next slide. Next. Oke. Dilatar belakangi dengan 5 SDGs, yaitu yang pertama adalah quality education, yang kedua ada industry innovation and infrastructure, tiga reduce inequalities, yang keempat sustainable cities and communities, dan yang kelima ada partnership for the goals. Dari kelima SDGs ini yang berkesinambungan, kami menghadirkan solusi yaitu dana siswa. Dana siswa dipersembahkan oleh kelompok kami by Gak Bisa Ngoding, yang beranggotakan 6 orang, yaitu Fahri Novaldi, Iqbal Nurullah, Muhammad Nadif Fatala, Tresna Ayu, dan Winda Sulistiani. Oke, next. Oke. Deskripsi dana siswa akan dijelaskan oleh Winda. Oke, Dana Siswa merupakan aplikasi crowdsourcing yang dapat memudahkan para dermawan untuk membantu meratakan pendidikan di Indonesia dengan berdonasi sejumlah uang untuk membangun fasilitas pendidikan di Indonesia. Tujuan Dana Siswa adalah membuat aplikasi yang memfasilitasi proses donasi dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan SDGs. Kemudian, aplikasi didesain dengan menarik sehingga dapat membantu mempertemukan orang yang ingin berdonasi dengan instansi pendidikan yang perlu bantuan. Kemudian, aplikasi dikembangkan dengan user-friendly sehingga dapat meningkatkan semangat tolong-menolong khususnya di bidang dana pendidikan. Next. Oke, kemudian selanjutnya proses usability testing aplikasi Dana Siswa. Jadi awalnya sih kita desain dulu profilnya, terus kita lakuin usability testing untuk memvalidasi solusi kita ini tepat ya sih buat ini. Oke, next. Nah, teknik usability-nya itu kita pakai metode wawancara disertai cognitive walkthrough. Jadi hasil yang didapetin itu lebih ke kualitatif, respondennya 5 karena itu standar optimal dari industrinya. Terus hasil dari usability testing yang pertama itu bakal dijadiin reference buat perbaikan selanjutnya. Terus setelah itu kita dikasih cek di akhir develop. Next. Nah, ini dari masing-masing hasil usability-nya dari setiap responden. Nah, setelah kita lakuin cognitive walkthrough kayak gitu, kita nyuruh user tuh untuk ngelakuin suatu task itu berhasil atau enggak. Nah, setelah itu kita perbaikin part by part gitu. Terus setelah kita perbaikin ini hasilnya. Terus respon dari mereka tuh beragam, mulai dari kombinasi gambarnya, terus ada yang suka sama color codingnya, terus ada juga yang suka sama pinpoint di netnya. Coba back gitu. Nah kemudian setelah itu kan ada yang komen tentang warna. Nah, kita masalah warna ini udah kita solve dengan cara kita cari colorasi yang pas buat masing-masing warnanya. Nah, kita gunain background warna hitam itu buat background warna abu-abu itu buat teks yang lebih besar. Terus kita bakal pakai background warna putih itu untuk teks yang lebih kecil. Terus hasilnya juga udah lumayan oke di sini, udah pas semua. Nah, langsung aja begitu kita ke prototype-nya. Ini pertama-tama kita membuka aplikasi Dana Siswa. Nah, di sini kita akan tampil seperti ini. Next. Selanjutnya kita akan ke tampilan masuk akun. Sebelumnya kalau misalnya kita belum punya akun, bisa daftar dulu. Nah, untuk pendaftarannya itu cukup memasukkan nama, email, dan konfirmasi paspor. Terus nanti ada kode verifikasi melalui email yang telah dimasukkan tadi. Setelah verifikasi akan terbuat akunnya. Terus ke fitur login. Jika lupa password, nah kita akan klik lupa password itu. Selanjutnya kita memasukkan email yang sebelumnya kita buat untuk akun Dana Siswanya. Kemudian klik lupa password. Selanjutnya
email akan mengirimkan kode verifikasi, lalu klik verifikasi. Setelah itu akan memasukkan password baru dan meminta konfirmasi ulang dan kemudian simpan. Selanjutnya memasukkan username dan password yang telah dibuat. Kemudian masuk akun dana siswa. Oke, di sini ada tampilan menu home ketika kita masuk pertama kali ke aplikasi Dana Siswa, yang dimana menu home ini terdapat dua bagian, yakni sekolah di dekatmu dan cerita donasimu. Sekolah di dekatmu adalah fitur atau fungsi untuk menampilkan sekolah-sekolah yang butuh bantuan di sekitar tempat daerah Anda gitu. Nah, sekolah-sekolah ini diintegrasikan dengan fitur lokasi yang ada di perangkat dan menampilkan sekolah yang berada di dekat Anda. Di sini ada juga menu bantuan untuk memberitahukan apa sih aplikasi Dana Siswa dan terdapat 3 tingkat urgensi sekolah, yaitu tinggi, menengah, dan rendah, sesuai dengan pewarnaan yang ada di tiap-tiap masing-masing sekolah seperti ini. Selanjutnya adalah menu cerita donasimu, yang ini gunanya untuk menampilkan cerita-cerita dari donasi setiap user, yang nantinya tujuannya diharapkan bisa membantu atau menginspirasi orang lain untuk ikut berdonasi seperti Anda, seperti itu. Di sini ada menu posting untuk memposting cerita donasi yang terdapat judul dan tuliskan cerita. Kemudian di sini ada menu sembunyikan identitas dan bagikan ke beberapa sosial media seperti itu. Ketika kita menekan menu posting, maka akan kembali ke beranda di cerita donasimu seperti itu. Mungkin selanjutnya. Nah, selanjutnya itu di Navbar kan itu ada 3 menu utama ya. Nah, yang kedua itu adalah menu map. Nah, jadi di sini kita bakal munculin menu map itu. Jadi kalian bisa explore untuk cari sekolah-sekolah mana aja yang butuh bantuan. Nah, selain itu di map ini kita bisa cari-cari sekolahnya. Terus di bawah itu, di atas navigasi bar itu ada color coding juga. Nah, itu kalau kita klik dia bakal munculin sekolah-sekolah yang ada di sekitar kalian. Terus disertai sama keterangannya. Itu warna merah itu untuk urgensi tinggi, kuning untuk menengah, yang biru buat rendah. Nah, kalau kita klik dari salah satu dari mereka, itu kita bakal diarahin ke lokasinya. Nah, kalau kalian mau cari sekolah yang spesifik, kalian bisa gunain fitur search bar yang ada di atas. Coba. Misal kita mau cari sekolah Manisa Cendekia. Nah, kalau kita klik, dia bakal diarahin ke profil instansi. Nah, di situ bakal jelasin deskripsi, fasilitas, sama tingkat urgensinya. Nah, selain itu juga kalian bisa langsung klik berdonasi di sini dengan cara klik cerita donasi. Nanti bisa ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa masukin jumlah donasi sama deskripsinya. Lanjut. Terus ada metode pembayaran, kalian bisa gunain bank transfer, Dana, atau GoPay. Di sini kita pakai bank transfer. Nah, selanjutnya. Nah, setelah itu kalian bakal dikasih virtual account yang bakal kalian pakai buat transfer nantinya. Nah, setelah kalian transfer, otomatis screen bakal geser ke menu thank you kayak gini. Nah, setelah itu kita juga nyediain, karena hasil uji testing kemarin ada yang minta untuk bukti donasi, kita nyediain fitur cetak bukti donasi juga. Kalau diklik itu otomatis bukti donasi kalian tuh bakal di-save ke perangkat kalian. Oke, lanjut. Terus kita bisa balik ke menu utama. Oke, di menu utama di 3 navbar tersebut ada navbar terakhir yaitu profile. Navbar terakhir profile di sini ada akun Anda, nama Anda, dan di sini ada total donasi, metode, pengaturan, dan syarat serta menu keluar. Jika kita menekan tombol donasi, maka akan diarahkan riwayat donasi yang memiliki rentang waktu dan jumlah uang serta beberapa pembayaran dan jenis-jenisnya. Ada tanggalnya, ada jumlahnya, ada ke sekolah mana, dan ada metode pembayaran yang digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada menu pengaturan untuk mengatur profil Anda. Selanjutnya ada menu syarat dan ketentuan dari aplikasi Dana Siswa itu sendiri. Dan selanjutnya ada menu keluar yang akan mengarahkan kita logout dari aplikasi Dana Siswa. Oke, itu saja presentasi kami dari tutorial, kemudian background latar belakang aplikasi Dana Siswa, dan kami harap jika aplikasi Dana Siswa dapat diimplementasikan dengan baik, dapat membantu memfasilitasi proses donasi untuk membantu penyelesaian permasalahan SDGs yang tadi telah diberikan. Kami dari kelompok Tiga Bisa Ngoding undur diri, terima kasih. Terima kasih.